Siapa sebenarnya penemu Harley Davidson? Dan kenapa motor ini jadi legenda? Ketika mendengar nama Harley Davidson, banyak orang langsung membayangkan motor besar, suara knalpot yang khas, kebebasan di jalan raya, dan identitas maskulin yang kuat. Namun, jarang yang benar-benar tahu siapa manusia di balik lahirnya Harley Davidson, dan mengapa motor ini bisa menjadi legenda dunia, bukan sekadar merek kendaraan. Untuk memahami itu, kita harus kembali ke awal abad ke-20, ke sebuah kota industri di Amerika Serikat. Awal mula, bukan perusahaan besar, tapi garasi kecil. Harley Davidson tidak lahir dari pabrik megah, tidak juga dari investor besar. Motor ini lahir dari sebuah garasi kecil di Milwaukee, Wisconsin, pada tahun 1901-1903. Disinilah kisahnya dimulai, dari 4 orang biasa yang memiliki mimpi dan keberanian untuk bereksperimen. Nama-nama mereka adalah William S. Harley, Arthur Davidson, Walter Davidson, William A. Davidson. Namun, jika ditanya siapa penemu utamanya, maka jawabannya bukan hanya satu orang. William S. Harley, otak teknik di balik mesin. William S. Harley adalah sosok paling teknis di antara mereka. Ia adalah seorang insinyur, dan ide awal Harley Davidson datang dari dirinya. Pada tahun 1901, Harley menggambar desain mesin kecil di atas kertas. Tujuannya sederhana tapi ambisius. Membuat sepeda biasa yang bisa dibantu mesin agar lebih cepat dan kuat. Mesin pertama yang ia rancang masih sangat sederhana, bahkan tenaga mesinnya hampir tidak cukup untuk menanjak. Tapi disinilah titik pentingnya. Harley tidak berhenti di kegagalan pertama. Ia terus menyempurnakan desain mesin, kapasitas silinder, dan sistem pembakaran. Tanpa William Harley, Harley Davidson mungkin tidak pernah memiliki karakter mesin yang khas seperti sekarang. Keluarga Davidson, jiwa bisnis dan keberanian. Sementara Harley fokus pada mesin, keluarga Davidson membawa aspek yang tidak kalah penting. Keberanian, manajemen, dan visi bisnis. Arthur Davidson dikenal sebagai sosok yang mengatur produksi, membangun jaringan, mempromosikan motor ke publik. Sedangkan Walter Davidson bahkan ikut turun langsung sebagai pembalap, membuktikan bahwa motor buatan mereka tahan banting, kuat, bisa diandalkan. Strategi ini cerdas. Mereka tidak hanya menjual motor, tapi menjual kepercayaan. Bukan sekadar motor, tapi identitas. Salah satu alasan Harley Davidson berbeda dari merek lain adalah Harley tidak pernah memposisikan dirinya hanya sebagai alat transportasi. Sejak awal, mereka membangun emosi dan identitas. Motor Harley dipasarkan sebagai simbol kebebasan, simbol keberanian, simbol individualisme. Ini semakin kuat ketika Harley Davidson digunakan oleh polisi Amerika, dipakai dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, menjadi kendaraan militer. Motor ini tidak hanya berjalan di jalan raya, tapi juga menjadi bagian dari sejarah Amerika. Suara mesin, alasan kenapa Harley mudah dikenali. Salah satu ciri paling ikonik Harley Davidson adalah suara mesinnya. Suara duk-duk yang berat itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari desain mesin V-twin, sudut silinder yang khas, ritme pembakaran yang tidak simetris. Suara ini bahkan sempat ingin dipatenkan karena terlalu ikonik. Bagi penggemarnya, suara Harley bukan gangguan, tapi identitas. Masa sulit, hampir bangkrut. Yang jarang dibahas, Harley Davidson pernah hampir mati.
Pada tahun 1970, 1980-an, Harley kalah saing dari motor Jepang. Lebih murah, lebih irit, lebih modern. Kualitas Harley sempat menurun, dan citra mereknya mulai goyah. Namun di titik ini, satu hal menyelamatkan mereka: komunitas dan loyalitas penggunanya. Harley tidak menyerah. Mereka memperbaiki kualitas, menguatkan komunitas, fokus pada karakter, bukan meniru pesaing. Dan strategi ini berhasil. Kenapa Harley Davidson jadi legenda? Ada beberapa alasan utama. Manusia di baliknya nyata. Bukan korporasi dingin, tapi orang-orang dengan mimpi dan kegagalan. Karakter kuat sejak awal. Harley tidak berubah-ubah mengikuti tren. Emosi lebih penting dari angka. Harley menjual pengalaman, bukan spesifikasi. Sejarah yang hidup. Dipakai perang, polisi, komunitas, dan budaya pop. Identitas, bukan sekadar merek.